Mulutmu harimaumu, Zia semarah itu usai makan siang. Meski memang dia masih memutuskan tetap bersama Mikhail di kantor, tetap saja kemarahan Zia terlihat begitu jelasnya. Ucapan asal Mikhail melukai hatinya, walau tidak ada kalimat yang mengutarakan sebab dia disebut anak haram adalah sama seperti apa, perasaan Zia berkata arah pembicaraan Mikhail ialah ke sana. Astaga, benar-benar marah sepertinya. Tepat di sore hari, Mikhail kehilangan cara. Padahal dia sudah menggunakan jurus andalan dari sang papa jika istri marah maka diamkan sebentar, rayu dan perlakukan semanis mungkin agar dia luluh. Sayangnya, cara itu tidak berhasil untuk Zia kali ini. Bukan hanya merayu lagi, Mikhail bahkan sudah melakukan hal manis lainnya yang berujung tamparan kecil di bibirnya akibat nekat mengecup bibir Zia yang terlalu lama cemberut. Menatap punggung istrinya yang kian menjauh, Mikhail hanya bisa menggigit bibirnya kala Zia menghempas pegangan tangannya dan memilih ke kamar sendirian. Istrinya tidak pernah marah namun sekalinya marah dia akan begini, mode diam dan jujur saja Mikhail takut istrinya akan kabur seperti beberapa bulan lalu. Kenapa? Nggak dapat juga jambu kristalnya. Ini bahkan lebih bahaya dari jambu kristal, Zia bahkan tidak lagi menginginkannya kala Mikhail hendak berusaha mencarinya. Pria itu mengacak rambutnya kasar dan menghela napas perlahan kala Kanaya menghampirinya. Bukan lagi masalah jambu kristal, Ma. Dia marah bahkan mungkin sampai lusa dia akan begitu, keluh Mikhail menatap mamanya dengan tatapan sendu, jujur saja hal yang Mikhail takutkan dari seorang wanita adalah kemarahannya, bukan keinginannya. Zia bisa marah juga ternyata. Ya bisa, Ma. Mama pikir dia siapa tidak bisa marah, tutur Mikhail berdecak heran, sepertinya mengutarakan semuanya pada Kanaya tidak akan menemukan solusi sama sekali. Tapi karena apa, Mikhail? Pasti kamu yang salah kan? Mikhail masih terdiam, jika dia mengatakan sama halnya dengan bunuh diri dan akan menyakiti dua wanita sekaligus di hari ini. Pria itu mencari jawaban seraya menggaruk kepalanya yang sedikit gatal itu. Hayo karena apa? Apa wanita-wanita simpanan kamu ganggu Zia? Atau karena apa? Jawab. Kamu udah mama bilangin jangan macam-macam ya, Mikhail. Sadar kamu itu sudah punya istri, otaknya dipakai. Cecar Kanaya dengan sejuta kecurigaan yang kini menghantui dirinya, takut sekali jika Mikhail seburuk yang dikabarkan Brian dan Edgar sebenarnya. Bukan karena itu, Mama kenapa pikirannya sejahat itu, simpanan apa? Yang mana, Mama jangan pernah percaya berita yang begini bisa kan? Sungguh bibir siapa yang berani bicara demikian pada mamanya, ingin rasanya Mikhail masukkan ke penjara. Terus karena apa? Nggak mungkin dia bisa diem persis batang pisang begitu kalau kamu memang nggak buat ulah, ujar Kanaya kemudian. Selama Zia menjadi menantunya, wanita itu tidak pernah membuat bersikap kekanak-kanakan meski umurnya masih sangat pantas untuk dimanjakan. Zia berusaha bersikap dewasa dan belajar melakukan tanggung jawabnya sebagai istri dan tidak malu meminta penjelasan dari Kanaya tentang apapun itu. Zia tersinggung sepertinya. Aku salah bicara dan itu tidak sengaja, Ma. Bicara yang bagaimana? Tanya Kanaya kemudian, pertanyaan yang sukses membuat Mikhail bingung sendiri harus menjelaskan yang bagaimana. Jika aku mengatakannya, aku takut Mama akan sama marahnya seperti Zia, tutur Mikhail pelan, alangkah berdosanya Mikhail jika sampai pemilik surganya ini kembali menangis lantaran hatinya tergores setelah lama dia merasa lebih baik. Tidak akan, Mikhail. Mama perlu tahu masalahnya apa, menjalani rumah tangga terkadang perlu sosok penengah. Apalagi kalian masih tergolong muda. Cukup dia dan Ibra yang merasakan mandirinya menjalin rumah tangga dengan segudang terpaan dan salah paham yang terkadang membuat hati menangis lantaran tidak ada pihak penengah. Mikhail memiliki orang tua lengkap yang begitu menyayanginya, dan Kanaya sebagai seorang ibu tidak ingin putranya larut dalam masalah. Zia hanya marah karena aku mengatakan jika aku anak haram, Ma. Aku benar-benar tidak sengaja dan tidak berpikir ucapanku itu akan membuat Zia tidak nyaman. Kanaya membeliak, matanya kini membola dan hatinya seakan terhenyak mendengar pengakuan Mikhail. Bukan karena tersinggung, melainkan dia memikirkan bagaimana perasaan Zia saat ini. Mulutmu, Mikhail, Mama pikir sudah sembuh kebiasaan asal ceplosmu itu. Hanya bisa berdecak heran dan tidak bisa berkata-kata lagi, mulut putranya memang kerap bicara seenak lidahnya. Jika baru kenal terkadang akan tersinggung dengan ucapannya. Dia sedang hamil dan siapapun yang mendengar ucapan kamu seperti tadi jika di posisi Zia tentu akan tersinggung, Mikhail, tambah Kanaya kemudian. Maaf, Ma, sesal Mikhail luar biasa besarnya, jika dia renungi sekarang memang itu berpotensi menyakiti Zia sebagai wanita yang hamil sebelum menikah.
Untuk masalah yang ini, Mama akan coba bicara dan meminta pengertian Zia untuk memahami mulut kamu. Tapi Mama tidak bisa memaksa Zia untuk menerima maaf kamu secepatnya. Sedikit heran juga mulut Mikhail yang seperti itu keturunan dari siapa, Ibra tidak begitu apalagi Kanaya. Kamu dengar. Melamun aja, sentak Kanaya menepuk keningnya, Mikhail terlalu mendalami perkataan sang Mama sebelumnya. Mikhail mengangguk pelan, dengan adanya Kanaya setidaknya ada titik terang. Pria itu tersenyum tipis dan percaya jika mamanya akan jadi obat terbaik untuk Zia. Sudah sana naik, mandi dan kalau perlu usaha lagi. Siapa tahu Zia lulu sebelum Mama yang bicara, titah Kanaya lembut, meski sedikit kesal dia berusaha memahami keadaan Mikhail. Mengikuti saran sang Mama, untuk pertama kalinya Mikhail ragu masuk ke kamarnya sendiri. Pria itu bahkan lupa pintu kamarnya didorong atau ditarik, benar-benar sudah gila sepertinya. Mikhail melangkah pelan, takut sekali istrinya akan menyambutnya dengan tatapan tajam. Namun, sepertinya dugaan Mikhail salah, Zia tidak memberikan tatapan tajamnya, melainkan sama sekali tidak menatapnya. Untuk pertama kalinya Mikhail merasa diabaikan sesungguhnya. Jika biasanya Zia akan segera meminta Mikhail melepas jas dan menunggu Mikhail membuka pakaiannya setelah pulang kerja, kini dia lebih memilih mengecek ponselnya sembari duduk di tepian ranjang. Zia, panggil Mikhail kemudian, dia tidak tahan jika terus begini. Zia, kamu dengar mas? Zia meletakkan ponselnya dan kemudian menghampiri Mikhail. Seakan mengerti apa yang Mikhail maksudkan. Tetap dengan mulut terkunci, Zia membantu sang suami melepas jasnya. Tanpa menatap, dan wajah datar itu tak lepas dari tatapan Mikhail. Jika istrinya begini, jangankan marah, hendak bicara saja dia Mikhail segan. Buka dasinya, titah Zia pada akhirnya membuat Mikhail menarik sudut bibir, meski terdengar ketus tapi lebih baik daripada istrinya diam persis batang pisang, pikirnya. Jari mas sakit tadi siang kena silet, bisa tolong kamu aja yang lepasin. Kesempatan emas, memang sempat dia terluka akan tetapi itu hanya setipis rambut bayi. Alasan Mikhail saja agar Zia bisa lebih lama dekat dengannya. Cek, cuma sekecil itu padahal, gumam Zia pelan, lebih ke menggerutu sebenarnya. Terpaksa namun tetap dia lakukan, dan ini menjadi celah Mikhail untuk melingkarkan tangan di pinggangnya. Lepaskan sendiri, tutur Zia kemudian berlalu dan meletakkan jas Mikhail ke tempat pakaian kotor. Gagal lagi, Mikhail pikir hati Zia sudah lebih baik dan ternyata belum sama sekali. Istrinya memilih berlalu keluar setelah membuat Mikhail bungkam, dia memukul angin karena kesalnya. Hah, mulutmu memang kurang ajar, Mikhail. Sepertinya ucapan Om Adrian memang benar. Mikhail bermonolog sebegitu kesalnya, pria itu mengutuk dirinya sendiri. Kerap adu mulut bersama pria itu membuat Adrian menganggap dia sebagai anak kurang ajar dan kurang didikan, sebuah kalimat candaan namun setelah dia sadari sepertinya memang benar. Cek, seharusnya tadi lukanya lebih besar. Tak punya pilihan lain, sore ini sepertinya dia memang harus mandiri. Tidak apa-apa, jika menunggu Zia kembali sepertinya hingga subuh dia tidak akan mandi. Sejenak menikmati guyuran air dingin di tubuhnya, mungkin Zia hanya perlu waktu sebenarnya. Meski jujur saja Mikhail tak begitu paham cara membujuk wanita yang masih begitu belia seperti Zia bagaimana, selama ini dia selalu menjalin hubungan dengan wanita yang cukup dewasa. Selain itu dia juga tak pernah peduli mau mereka marah atau menggila, namun kini Zia adalah istrinya yang jelas saja berbeda. Menyebalkan sekali, apa dulu Zidan merasakan hal yang begini juga? Mikhail tidak habis pikir jika bocah seperti Zidan harus menghadapi marahnya pasangan dengan cara seperti Zia. Terlalu sibuk memikirkan sang istri, dia sampai salah menggunakan sampo miliknya. Wajar saja aromanya berbeda, Mikhail cepat-cepat membaca petunjuk pemakaian di kemasannya lantaran merasa aromanya berbeda meski familiar baginya. Sit. Kenapa juga Zia letakkan di sini, umpat Mikhail cepat-cepat membilas rambutnya. Mikhail kembali memastikan apa mungkin dia salah baca, tapi yang terjadi memang demikian. Pembersih bagian sensitif istrinya dia gunakan sebagai sampo dan itu cukup banyak, wajar saja busanya lebih sedikit dari biasanya, pikir Mikhail. Ekstrak daun sirih. Haha sialan. Aku merindukan dia karena benda ini. Memang otak Mikhail yang sudah terkontaminasi itu begitu mudah untuk berpikir ke arah yang iya-iya. Dia salah tingkah dan justru menikmati aromanya sebelum kemudian dia kembalikan ke tempat semula. Dia benar-benar bisa melupakan fakta jika Zia tengah semarah itu padanya. Imannya luar biasa tipis, kehidupan pria itu memang didominasi oleh kesenangan dan kenyamanan dari seorang wanita sepertinya.
Meninggalkan Mikhail yang tengah fokus dengan kesibukannya, Zia kini menghampiri Kanaya untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dia memang membiasakan diri untuk membantu Rani walau hanya sekadar mengelap sendok yang tidak berdebu itu. Kanaya mencoba bicara baik-baik pada Zia, dia paham menantunya tidak bisa dikasari sama sekali. Pelan-pelan dia bicara dari hati ke hati, bukan maksud membela putranya. Akan tetapi, Kanaya tak ingin mereka berlarut-larut dan putranya akan marah dengan cara yang lain nantinya. Maaf, Zia. Mama sudah berusaha, sejak kecil Mama dan Papa mengajarinya sopan santun dan menjaga setiap ucapannya, tapi ketika dewasa pengaruh lingkungan membuat Mikhail pelan-pelan berubah, jelas Kanaya penuh sesal, andai bisa diulang mungkin 6 tahun ketika Mikhail menginjak dewasa dia akan terfokus pada Mikhail seorang. Zia menghela napas pelan, ternyata benar dugaannya Mikhail mengadu dan meminta dukungan. Sayangnya, hati Zia belum tersentuh meski Kanaya sudah turun tangan. Kamu berhak marah, Zia. Karena selama ini memang dia tidak mempan jika yang marah adalah Mama, mungkin dengan kemarahan kamu dia akan berubah nantinya. Kanaya tak memaksa Zia harus memaafkan Mikhail saat itu juga. Dia juga memahami bagaimana sensitifnya wanita seperti Zia, kehamilan yang kian membesar dan bergerak saja sulit kemudian mendengar hal yang mencubit hatinya jelas saja akan berpengaruh dengan suasana hatinya. Zia nggak marah, Ma, mungkin maksud Mas Mikhail bukan ke sana, tapi aku tersinggung. Mikhail pelakunya, dan dia juga mengatakan hal yang tidak-tidak di hadapan Zia yang tengah mengandung anaknya. Mengubur fakta itu sebenarnya sudah Zia lakukan sejak lama, sejak awal dia sudah setakut itu seseorang akan menyinggung hal itu padanya. Hari ini justru Mikhail membuatnya kembali merasa demikian. Mama paham, tapi marahnya jangan terlalu lama ya. Kasian, bayi kamu pasti butuh papanya setiap saat kan. Kasian Mikhail sebenarnya, yang rewel malam hari bukan Zia atau bayi dalam kandungannya. Melainkan suaminya itu sendiri, andai saja Kanaya tahu hal itu, mungkin dia tidak akan meminta Zia jangan marah terlalu lama atas nama calon cucunya. Iya, Ma. Zia masih malas bicara, meski dia tidak janji ketika berdua akan dia maafkan Mikhail semudah itu. Demi Tuhan rasanya dia ingin merasuki makanan untuk Mikhail dengan irisan cabai setan, sayangnya yang tidak bisa makan pedas bukan hanya Mikhail tapi juga Syakil dan Ibra. Alangkah tidak sopannya dia jika ketahuan membuat mertua pingsan, pikir Zia. Hampir 2 jam, Zia belum juga kembali dan Mikhail sudah bosan menunggu kedatangan istrinya sejak tadi. Biasanya Zia akan naik untuk mengajaknya makan malam, dan dia masih menunggu hingga detik ini. Cek, dasar tega. Dia sebegitunya, aku ini suami tiri atau bagaimana? Membuat istilah sendiri, di mana dia menemukan istilah suami tiri. Pria itu menyerah pada akhirnya, sampai kapan dia menunggu dan kini memilih turun sendiri lantaran perutnya sudah demo sejak tadi. Astaga! Beruntung saja kepalanya tidak terbentur pintu itu, Mikhail berdecak kala menyadari yang datang justru Syakil, bukan Zia. Malas sekali rasanya, nafsu makannya hilang seketika melihat wajah datar Syakil di hadapannya. Cak, ditunggu. Makan malam tertunda cuma karena menunggu Anda, Den. Syakil memanggilnya seperti ningsi pada sang kakak, sebagai ungkapan kesal lantaran kebagian tugas memanggil Mikhail dari sang mama. Tidak perlu, aku bisa turun sendiri tanpa dijemput. Bohong, buktinya sampai 10 menit kakak belum turun juga, jawab Syakil tak mau kalah, jika saja bukan karena memikirkan kasihan Zia, demi apapun dia enggan memanggil Mikhail untuk makan malam ini. Kenapa bukan istriku yang naik? Selera makanku hilang sekarang, ujarnya yang semakin membuat Syakil kesal luar biasa. Kak Zia hamil, kakak seharusnya jadi suami jangan manja. Mandiri dikit kan bisa. Cak, diam kamu, Syakil. Dari tadi aku juga sudah mandiri, ketus Mikhail mendahului Syakil yang sudah merelakan diri menjemputnya malam ini. Mikhail sedikit berlari menuruni anak tangga, matanya melihat ke arah Zia yang sudah duduk manis di sana. Matanya masih sama, terlihat santai namun tanpa senyuman padanya. Kamu ngapain sih? Mandi selama itu, jangan manja, Mikhail. Ibra berbicara tegas pada putranya, kala masih dalam kandungan Mikhail paling tidak banyak ulah, entah kenapa sekarang berbeda. Maaf. Hari sial bagi Mikhail, setelah Zia dan Kanaya. Sang papa juga sama sensinya, apa mungkin Ibra juga mengerti permasalahannya, pikir Mikhail tiba-tiba khawatir Ibra akan membuatnya mati kutu malam ini. Selesai makan malam, mereka kembali ke kamar juga pada akhirnya. Takut sekali jika Ibra akan memberikan kultum untuk kesekian kalinya, Mikhail menghela napas lega lantaran Zia tidak mengadu pada sang papa.
Marahnya lebih awet dari hujan kemarin, gumam Mikhail menatap Zia melalui ekor matanya. Istrinya hanya diam sembari membalik-balikan halaman novel yang dia baca. Duduk begitu damai dalam kesendirian di sofa sudut kamar, Mikhail belum berani nekat merayunya lagi. Mereka diam-diaman persis remaja bila bermasalah, Zia malas bicara dan Mikhail takut kembali mencoba. Sementara dia biarkan dulu istrinya sibuk dengan hal-hal yang disukai, nanti juga Zia akan tertidur di sisinya, pikir Mikhail. Di saat dia begitu serius memandangi Zia, ponsel Mikhail berdering. Panggilan dari Edgar dan sebenarnya dia sedikit kesal kembali berhubungan dengan pria ini. Bukan tanpa alasan, Edgar yang menganggap Zia adalah halusinasi belaka membuat pria itu kecewa dan malas melihat wajahnya. Sungguh, hingga saat ini Mikhail masih sama dendamnya. Beberapa kali dia diamkan, namun kala sorot tajam Zia mulai menatapnya, Mikhail segera keluar menuju balkon karena paham makna tatapan Zia. Ya, sepertinya sang istri terganggu dengan panggilan yang memang sengaja dia abaikan itu. Cek, mengganggu saja. Ada apa? Dia sedikit berbisik, Mikhail sangat berhati-hati lantaran takut istrinya justru memintanya tidur di luar malam ini. Sejak dahulu selalu berkuasa sesukanya, kini Mikhail sedikit cupu lantaran sore ini dia memang salah. Wanitamu ini merepotkan sekali, Jenny menerorku karena kau tidak pernah menghubunginya. Mikhail berdecak kesal mendengarnya, mana dia peduli mereka mau apa. Selama tidak dia butuhkan lagi maka wanita-wanita yang menyimpan harapan untuk Mikhail itu akan luntang-lantung tanpa kejelasan. Aku tidak peduli, bukan urusanku. Lagi pula sejak dulu hal semacam ini kerap terjadi, kenapa kau bingung? Sejak dulu memang Mikhail selalu begini, dia tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk mereka. Lagi pula uang yang Mikhail keluarkan selama mereka menempel juga tidaklah sedikit, jika tidak ada lagi hubungan timbal balik lantas untuk apa dia pusing, pikirnya. Cek dasar gila, kau memalsukan alamatmu dengan menggunakan alamatku. Dan kau tahu, sekarang Jenny ada di apartemenku. Kalau Gabi datang bagaimana? Dari suaranya terdengar Edgar panik sekali, dia memiliki kekasih dan status mereka jelas meski hanya sekadar untuk mencari kepuasan. Berbeda dengan Mikhail yang benar-benar menganggap para wanita itu adalah mainan. Dengan menghubungiku begini kau berharap apa? Aku sudah memiliki istri, sekalipun belum aku juga tidak akan tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Dia sudah pusing dengan Zia yang belum baik-baik saja, dan kini wanita terakhir yang sempat dia bodohi sebelum bertemu Zia juga cari masalah. Astaga, ayolah Mikhail. Setidaknya bicara baik-baik kalau memang kau tidak menginginkan dia dan hubungan kalian sudah selesai. Permintaan Edgar menyulitkan, dia tidak suka dan sama sekali tidak tertarik. Hubungan apa yang dia maksud hingga harus ada penyelesaian, pikir Mikhail. Dia yang menganggap itu hubungan, tapi tidak denganku. Usir saja jika memang takut ketahuan pacarmu itu, ujar Mikhail santai, apa yang membuat Edgar enggan mengusirnya, pikir Mikhail sedikit bingung sebenarnya. Astaga, ini sudah malam. Bagaimana bisa aku mengusirnya begitu saja, Mikhail? Aku akan kirimkan 25 juta ke rekeningmu, berikan padanya sebagai tanda hubungan yang dia maksudkan itu selesai. Tunggu, jadi kau lupa memberikan kompensasi untuk Jenny? Tanya Edgar tak percaya, wajar saja wanita itu rela mengusiknya. Lupa. Dia benar-benar lupa jika Jenny memang belum menerima uang sebagai tanda mereka benar-benar selesai. Mikhail selalu menjanjikan ini di awal pada semua wanita yang berhasil menarik perhatiannya. Beberapa waktu lalu memang wanita itu pernah berniat menemuinya di kantor, akan tetapi sebelum hal itu terjadi Mikhail sudah mengantisipasinya dari awal. Wajah Jenny adalah wajah terlarang yang tidak boleh masuk meski hanya melewati pos satpam. Dia memang sejahat itu jika perihal menyiksa batin perempuan. Uang lagi, memang hal semacam itu seakan jadi biasa bagi Mikhail. Kembali masuk dengan langkah pelannya, sementara Zia sudah tertidur di sofa dengan novel tersebut sudah tergeletak di lantai. Istrinya memang semudah itu terlelap, apalagi jika dia mengantuk dalam keadaan kenyang. Mungkin hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk dia menyelami lautan mimpi. Benar-benar tidur. Mikhail ragu, takut jika istrinya justru mengeluarkan bogem mentah jika dia sentuh tiba-tiba. Dia duduk perlahan, memastikan jika istrinya memang ketiduran, deru napasnya terdengar teratur menandakan jika tidurnya tidak bohongan. Begitu hati-hati Mikhail membopong tubuh istrinya, memang cukup terasa berbeda dari sebelum hamil dahulu. Pria itu bahkan menggigit bibir bawahnya takut jika Zia justru tersadar. Astaga, kenapa dia seberat ini? Pria itu menggerakkan tangannya yang terasa sedikit ngilu seperti ini.
Apa mungkin karena istrinya tertidur berat badannya jadi naik 2 kali lipat? Entahlah, yang jelas Mikhail masih bertanya-tanya. Sebelum tidur, Mikhail memastikan lebih dulu tirai kamar yang sempat terbuka ataupun pintu kaca menuju balkon sudah terkunci dengan baik. Tidak lucu jika kejadian horor seperti kemarin terulang lagi. Zia yang terbangun tiba-tiba akibat hembusan angin dari luar kemarin cukup membuat jantung Mikhail berdetak tak karuan. Maafkan Mas, Hani. Meski diabaikan berhari-hari Mikhail akan tetap begini. Bukan hanya permintaan maaf pada Zia, tapi juga calon buah hatinya. Selesai menghujani wajah istrinya dengan kecupan, Mikhail berpindah ke perut Zia. Merasa tak puas hanya mengecup perut Zia dari luar, pria itu menyingkap pelan-pelan daster istrinya. Dia memang tengah bunuh diri saat ini. Mikhail menarik sudut bibir kala menatap pergerakan calon bayinya di sana, seakan bahagia ditatap sang papa sebelum tidurnya. Kamu belum tidur? Sud. Jangan banyak gerak, mama lagi marah. Dia berbisik sepelan itu. Biasanya Zia akan meringis jika pergerakan bayinya terlalu kuat. Mikhail mengelusnya lembut-lembut, takut sekali istrinya justru terbangun dan menendang wajahnya kini. Beberapa menit dia bertahan dengan posisinya di hadapan perut Zia, namun sesaat kemudian Zia yang membukakan kakinya lebar-lebar demi mencari posisi nyaman membuat Mikhail berdesir seketika. Matanya tidak lagi fokus ke perut, melainkan ke arah yang lainnya. Mikhail mengatur napasnya. Sudah sejak sebelum makan malam dia gundah dan kini dia kembali terpancing dengan gerakan istrinya. Tahan, Kyle. Dia masih marah. Ungkap Mikhail mencoba menahan dirinya, namun sepertinya dia tidak sekuat itu kala Zia melenguh dan berbalik ke arahnya. Kamu ngode atau sedang memujiku, Zia? Dia tidak bisa menahannya, mana bisa dan tidak akan bisa pada akhirnya. Jika dia berhati-hati istrinya tidak akan terbangun bukan? Mikhail beranjak dan menempatkan diri di atas istrinya dengan bertumpuan siku agar tidak menyakiti Zia. Sayang, Mas izin ya. Sebentar, tidak akan lama, bisiknya begitu pelan, sengaja agar tidak terdengar dan istrinya tidak menyadari ulahnya.